Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel. Saya salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kota Singkawang atau biasa yang disebut dengan STIT. Di sini saya akan menyampaikan materi dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Ilmu Pengetahuan Dasar yang didoseni oleh Pak Nan Fakih MPD. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang sayap kanan dan sayap kiri atau biasa yang disebut dengan radikalisme dan liberalisme. Baik, langsung saja kita akan bahas materinya. Radikalisme, menurut beberapa ahli, adalah paham atau gerakan yang menginginkan perubahan sosial, politik, atau keagamaan secara drastis, seringkali menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Istilah ini juga dapat merujuk pada sikap jiwa yang berupaya melakukan perubahan dengan cara yang fundamental dan mendasar. Ada beberapa definisi dan penjelasan lebih lanjut dari para ahli. Menurut Rubaidi tahun 2007, radikalisme dalam konteks keagamaan adalah gerakan yang berusaha merombak total tatanan sosial dan politik dengan kekerasan, mengutip dari IPDN. Yang kedua, Jurgens Meyer tahun 2017. Radikalisme adalah upaya mengubah sistem secara revolusioner melalui aksi kekerasan atau ekstrim, mengutip dari Jurnal Universitas Pasundan. Yang terakhir yaitu Agus Surya Bakti. Radikalisme bisa berupa pemikiran yang menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuan atau tindakan kekerasan dan anarkis, mengutip dari Neliti. Adapun faktor penyebab radikalisme, yang pertama, krisis sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada dapat memicu munculnya paham radikal. Yang kedua, deformasi institusi politik. Lemahnya sistem politik dan hukum dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan ideologi mereka. Yang ketiga, penindasan dan ketidakadilan. Ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh suatu kelompok dapat mendorong mereka untuk mencari solusi melalui jalan radikal. Yang keempat, kurangnya pemahaman agama dan moderat. Pemahaman agama yang sempit dan tekstualis dapat menjadi pintu masuk bagi radikalisme. Yang kelima, pengaruh ideologi ekstrim. Ideologi ekstrim yang menawarkan solusi instan dan radikal dapat menarik minat sebagian orang. Yang terakhir, media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana penyebaran ideologi radikal dan propaganda. Dampak-dampak radikalisme. Terjadinya terorisme. Radikalisme dapat berujung pada tindakan terorisme yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Konflik sosial. Radikalisme dapat memicu konflik sosial dan perpecahan antar kelompok masyarakat. Kerusakan moral dan sosial. Radikalisme dapat merusak nilai-nilai moral dan sosial yang ada dalam masyarakat. Citra negatif agama. Radikalisme yang mengatasnamakan agama dapat merusak citra agama tersebut di mata dunia. Liberalisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang mengutamakan kebebasan dan persamaan hak sebagai nilai utama. Para ahli memiliki berbagai pandangan tentang liberalisme, namun pada intinya mereka sepakat bahwa liberalisme menekankan pentingnya kebebasan individu baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Ada beberapa tokoh penting dalam sejarah liberalisme dan pandangan mereka. Yang pertama, John Locke, seorang filsuf Inggris yang dikenal sebagai bapak liberalisme. Locke menekankan hak-hak alami individu seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan yang harus dilindungi oleh negara, menurut Binus University. Yang kedua, Adam Smith, seorang ekonom Skotlandia yang dianggap sebagai bapak ekonomi liberal
Smith menekankan pentingnya ekonomi pasar bebas dan peran terbatas pemerintah dalam perekonomian, menurut ScienceDirect.com. Yang terakhir, yaitu menurut John Stuart Mill, seorang filsuf Inggris yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam segala aspek kehidupan, termasuk kebebasan berbicara dan berpikir, menurut Brookings. Secara bahasa, liberalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu liber, yang berarti bebas. Dalam konteks ideologi, liberalisme menekankan kebebasan individu sebagai nilai utama. Paham ini mencakup kebebasan dalam berpikir, bertindak, dan membuat keputusan tanpa paksaan berlebihan dari pihak lain, termasuk pemerintah. Adapun aspek-aspek liberalisme, yang pertama, kebebasan individu. Inti dari liberalisme adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu untuk mengembangkan potensi diri, mengekspresikan pendapat, memilih keyakinan, dan mengambil keputusan tanpa tekanan atau paksaan. Yang kedua, pemerintahan terbatas. Liberalisme mendorong adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan dan memastikan adanya check and balance dalam sistem pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu. Yang ketiga, pasar bebas. Dalam bidang ekonomi, liberalisme mendukung sistem ekonomi pasar bebas, di mana individu dan perusahaan memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa campur tangan berlebihan dari pemerintah. Yang keempat, penegakan hukum. Liberalisme menekankan pentingnya supremasi hukum dan perlindungan hak-hak individu melalui sistem peradilan yang adil dan transparan. Yang terakhir, toleransi. Liberalisme mendorong sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, dan budaya antar individu dan kelompok. Dampak liberalisme. Kesenjangan sosial. Pasar bebas dalam liberalisme dapat menciptakan kesenjangan sosial jika tidak diimbangi dengan kebijakan redistribusi pendapatan yang adil, karena yang kaya cenderung menjadi semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dikutip dari OCBC NISP. Monopoli. Liberalisme dapat mendorong praktik monopoli di mana satu atau beberapa perusahaan mendominasi pasar yang dapat merugikan konsumen dan menghambat inovasi. Dikutip dari Kompas.com. Eksploitasi. Dalam beberapa kasus, liberalisme dapat mendorong eksploitasi tenaga kerja dan sumber daya alam karena fokus utamanya adalah keuntungan ekonomi. Krisis moral dan budaya. Beberapa orang berpendapat bahwa liberalisme dapat melemahkan nilai-nilai tradisional dan norma-norma sosial, serta menyebabkan krisis moral dan budaya. Terakhir, penyalahgunaan kebebasan. Kebebasan yang diberikan oleh liberalisme juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan paham-paham yang merugikan seperti radikalisme dan intoleransi. Radikalisme dan liberalisme adalah dua konsep yang seringkali bertentangan, namun dalam beberapa kasus bisa saling terkait. Radikalisme dalam konteks ini merujuk pada pandangan yang cenderung ingin mengubah secara fundamental atau ekstrem suatu sistem sosial, politik, atau agama. Sementara itu, liberalisme adalah ideologi yang menekankan kebebasan individu, hak-hak sipil, dan pemerintahan terbatas. Keterkaitan yang mungkin muncul. Meskipun berbeda, dalam beberapa konteks, radikalisme dan liberalisme bisa saling terkait. Misalnya, 1. Radikalisme sebagai reaksi terhadap penolakan perubahan liberal. Dalam beberapa kasus, kelompok radikal mungkin muncul sebagai reaksi terhadap lambatnya proses reformasi atau penolakan terhadap nilai-nilai liberal yang dianggap tidak cukup progresif. Kedua, radikalisme dalam lingkup liberalisme
ada pula bentuk radikalisme yang muncul dalam konteks liberal. Misalnya, gerakan yang ingin memperluas hak-hak individu atau menuntut perubahan sosial yang lebih fundamental dalam kerangka sistem liberal. Yang ketiga, radikalisme sebagai bentuk ekstremisasi nilai-nilai liberal. Beberapa kelompok radikal mungkin menggunakan retorika liberal untuk membenarkan tindakan mereka, mengklaim bahwa tindakan tersebut dilakukan demi kebebasan dan kesetaraan yang lebih besar. Catatan penting, tidak semua bentuk radikalisme adalah bagian dari liberalisme. Banyak bentuk radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai liberal. Radikalisme seringkali melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar liberalisme. Meskipun ada keterkaitan, radikalisme dan liberalisme adalah dua ideologi yang berbeda dengan tujuan dan pendekatan yang berbeda dalam mencapai perubahan. Kesimpulannya, hubungan antara radikalisme dan liberalisme kompleks dan kontekstual. Meskipun keduanya bisa saling berkaitan dalam beberapa kasus, mereka memiliki perbedaan mendasar dalam tujuan, nilai-nilai, dan cara mencapai perubahan. Memahami perbedaan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan mencegah penyalahgunaan retorika liberal dalam membenarkan tindakan radikal. Baik teman-teman, itu dia tadi materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan radikalisme dan liberalisme. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.